Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman developer. Kali ini kita akan melanjutkan belajar bersama membangun aplikasi parkir untuk pemula. Pada video kali ini kita akan mengkonfigurasi Google Apps Script dan Google Sheet. Oke, kita langsung ya teman-teman. Pertama-tama kita buka Google Drive teman-teman. Lalu kita membuat file Google Sheet baru. Nah, setelah itu pada aplikasi parkir kita membutuhkan dua tabel teman-teman, tabel pengguna dan tabel parkir. Jadi kita bikin tabel pengguna. Kita ibaratkan satu sheet ini satu tabel ya teman-teman. Lalu parkir. Oke. Setelah itu pengguna kita definisikan nama-nama kolomnya, yaitu email, password, nama lengkap, role, update. Oke. Jadi di tabel pengguna ada kolom email, password, lalu nama lengkap dari penggunanya, role ini yaitu untuk mendefinisikan apakah pengguna tersebut pengendara atau penjaga teman-teman, atau update. Ini untuk mengetahui terakhir diupdate datanya teman-teman. Lalu untuk di tabel parkir kita kasih kolom ID, lalu email, setelah itu waktu masuk, waktu keluar, update. Oke. Oke. Ini kita sudah membuat tabelnya teman-teman untuk menyimpan datanya. Lalu kita konfigurasi app scriptnya teman-teman. Teman-teman dapat menekan extension, lalu menekan app script ini teman-teman, akan membuka tab baru. Nah, seperti ini. Di sini adalah kita mendefinisikan atau menyeting API-nya teman-teman. Oke, kita bikin function do post dan do get. Ini function udah standar teman-teman. Jadi ketika teman-teman menghit API dengan method get, pasti akan tereksekusi function ini. Lalu ketika menggunakan fungsi post, pasti akan mengeksekusi function yang do post ini teman-teman. Itu sudah otomatis oleh app scriptnya teman-teman. Setelah itu kita kasih parameter kita sudah membuat function untuk menerima method get dan method post ya teman-teman. Lalu tadi kan ada tabel pengguna dan tabel parkir ya teman-teman.
untuk lebih mudah memahami, kita pisahkan teman-teman. Hal yang berhubungan dengan tabel parkir kita arahkan ke sini, ke file baru ini teman-teman. Lalu yang berhubungan dengan tabel pengguna kita arahkan ke file pengguna ini teman-teman. Oke, sudah. Lalu di pengguna ini kita siapkan teman-teman, kita siapkan function untuk mengconvert dari array ke model dan dari model ke array. Cons map to model pengguna. Nah, ini ketiga file ini itu berhubungan teman-teman, jadi tidak boleh ada nama variabel yang duplikat atau nama function yang duplikat. Pengguna, oke, data itu pengguna, data kita bikin variabel yang akan menampung array modelnya teman-teman. Lalu kita for let i sama dengan 0, i kurang dari data length i plus plus. Ini kita masukkan satu-satu ya teman-teman. Kita masukkan satu-satu per row dari array row data ini ke data model ini teman-teman. Push ini untuk memasukkan tiap itemnya teman-teman ke variabel data modelnya ini. Lalu row data i0. Nah, ini row data ini sama dengan yang di sini teman-teman. Jadi ini kolom ke-0, kolom kedua, kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom ke-4. Nah, ini baris ke-0, baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris ke-4 dan selanjutnya. Nah, di sini ini for ini untuk menandakan baris teman-teman, baris kolom. Nah, ini berarti row, ini baris, ini kolomnya. Kita tadi untuk baris ke-0 ini kita pakai untuk mendefinisikan nama kolomnya teman-teman. Jadi yang di sini ini mulai dari 1 bukan dari 0. Mulai dari baris pertama. Lalu row ini kan tadi di kolom pertama, di kolom ini jadi indeksnya 0. Setelah email itu password row data baris ke i ke 1, nama lengkap row data i kolom kedua, kolom indeks kedua, kolom ketiga ya teman-teman. Nama lengkap role updated. Row ini tadi untuk mendefinisikan pengendara atau penjaganya teman-teman. Setelah row updated, row data 1, 4. Oke, setelah satu-satu di push, lalu kita kembalikan nilainya teman-teman, data model seperti ini. Function ini itu untuk mengconvert atau memodelkan dari
array 2 dimensi ke model pengguna teman-teman. Jadi kalau seperti ini kita lebih mudah untuk memanggilnya, untuk mengeksekusi data modelnya dibandingkan menggunakan array 2 dimensi. Lalu kita juga bikin convert kebalikannya teman-teman, map to array pengguna data model. Oke, seperti ini. Kita sediakan return-nya. Oke. Itu for let i sama dengan 0 kurang dari data modeling tambah 1. Oke. Setelah itu kita bikin variabel untuk satu row. Kalau row data itu untuk 2 dimensi teman-teman. Kalau row ini hanya untuk satu row. Kalau row data ini untuk banyak row. Untuk satu row kita kan memiliki beberapa kolom teman-teman. Ini untuk satu row kita definisikan dulu. Lalu row dot push. Nah, ini kita urutkan teman-teman. Kita urutkan, berarti ini untuk indeks ke 0. Indeks ke 0 yaitu email. Untuk email berarti data model, data ke i ini email. Nah, selanjutnya terus data model, data ke i, password, row push data model ke i, nama lengkap, push data model ke i, role push data model ke i, that. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita masukkan ke sini teman-teman. Jadi setelah proses ini, baris ini, itu kita mendapatkan satu array untuk satu baris. Satu array untuk satu baris di tabel ini teman-teman. Nah, setelah kita memasukkan ke satu baris ini, kita perlu memasukkan ke variabel raw data ini teman-teman, biar digabung untuk baris-baris lain. Sama teman-teman, kita dapat menggunakan function push raw data push, lalu yang kita push adalah row-nya teman-teman. Nah, ini kita lihat teman-teman, ini dimulai dari 0. Kalau ini 1. Nah, kenapa? Karena kalau dari array ke model itu kita baris ke 0-nya kita definisikan buat nama kolom. Jadi kita mulainya dari yang pertama, jadi dari indeks ke 1. Tapi kalau yang ini, kalau yang model ke array itu indeks ke 0 itu sudah data teman-teman. Jadi harus kita ambil untuk indeks ke 0-nya. Lalu kita kembalikan nilai return raw data seperti ini. Oke, ini untuk pengguna teman-teman.
Lalu untuk parkir, sama teman-teman kita bikin function untuk memapping dari array ke map, dari array ke model atau dari model ke array. Const map to model parkir. Oke. Ini raw data. Sama teman-teman, kita bikin variabel yang akan menampung modelnya. Model data array. Lalu for height sama dengan 1, kurang dari raw data length penambahan 1. Lalu data model push. Oh iya, ini ada kurang awal teman-teman. Ini mendefinisikan kalau yang kita push adalah objek teman-teman. Tipe datanya objek. Kita bisa menggunakan seperti ini. Item model sama dengan seperti ini. Atau seperti ini sama teman, kita coba praktek yang pakai variabel sendiri ya teman-teman. Model, lalu tadi kolomnya ID, email, waktu masuk, waktu keluar, update ID, raw data raw data I1 di email, waktu masuk raw data I2 Nah, setelah dapat item modelnya, kita tinggal push ke variabel data model. Nah, turun data model. Seperti ini juga bisa teman-teman, atau memakai cara yang seperti ini juga bisa. Tergantung teman-teman. Kita coba ya seperti ini. Oke. Setelah itu function yang kedua, map to array parkir. Model raw data sama dengan oke. For let sama dengan 0. Let row, ini untuk variabel 1 row-nya. Row push data model ke ID push data model
email termasuk terus data modal ke I, waktu keluar ke I, update. Oke. Setelah dapat satu row, kita tampung di variabel untuk gabungan row-nya, row data row return data row data. Oke, seperti ini. Kita sudah siapkan function untuk mengkonvert dari model ke raw data ke array atau dari array ke model untuk kedua tabelnya teman-teman. Lalu ini kita istilahkan teman-teman, ketika ngakses dia untuk file-file global kita bikinnya di code GS ini teman-teman. Kita definisikan di sini. Kita kembali ke sini. Ini kita bikin variabel tabel. Nah, karena di sini tidak bisa didefinisikan atau dibedakan teman-teman. Kalau misal ngakses tabel ini URL-nya nanti ini, ngakses tabel parkir URL-nya yang lain, itu tidak bisa teman-teman, hanya satu URL. Jadi kita perlu mendefinisikan tabel apa yang akan diakses itu di parameternya nanti. Nah, seperti itu. Kita perlu menarik nilai parameter tabelnya ini teman-teman. Itu dengan cara tabel parameter tabel seperti ini. Di sini juga teman-teman. Nah, perlakuan di sini sedikit berbeda teman-teman. Untuk post yaitu untuk mengambil konten atau parameternya itu dengan cara seperti ini. Parameter type. Nah, seperti ini. Lalu tabel parameter tabel. Oke. Kita udah dapat tabelnya teman-teman. Lalu API ini kan akan mengakses file ini teman-teman. Kita perlu menyiapkan function untuk mengakses sheet ini atau sheet yang ini teman-teman, supaya lebih mudah untuk mengaksesnya ke depannya. Lalu kita get sheet, nama tabelnya, oke. Lalu returnnya adalah spreadsheet app get active spreadsheet and get sheet by name, itu nama sheetnya teman-teman.
Makanya tadi kita perlu mendefinisikan ini adalah nama tabelnya supaya bisa diakses di sini lewat ini teman-teman. Oke. Setelah itu untuk tabel kita ada dua tabel ya teman-teman, tabel pengguna dan tabel parkir. Kita bedakan teman-teman, kalau pengguna nanti ke arah sini, lalu untuk parkir ke arah file parkir ini. Caranya switch tabel case pengguna duket pengguna. Case, dan untuk parkir kita arahkan ke parkir teman-teman, supaya lebih mudah untuk maintenance code-nya teman-teman. Oh ya teman-teman, kita perlu mendefinisikan responnya ini teman-teman. Setiap hit API klien kan perlu mengetahui teman-teman respon dari hit API-nya apa. Nah, kita bikin variable global response. Oke. Nah, di sini kita definisikan outputnya teman-teman, yaitu return content service create text output JSON stringify response. Oke. Nah, jadi lalu di sini kita seperti ini teman-teman. Jadi ketika klien menghit API dengan metode get akan menjalankan function ini. Ketika function ini dieksekusi, diambil tabelnya teman-teman. Jadi kita tahu klien ingin menuju ke tabel mana, tabel pengguna atau tabel parkir. Lalu ketika tabel pengguna, kita arahkan ke function doGet pengguna. Ketika tabel parkir, akan diarahkan ke doGet parkir. Lalu di dalam function doGet pengguna dan parkir ini akan mengembalikan respons teman-teman. Nah, respon yang return yang dikembalikan akan kita tangkap menjadi respon. Setelah itu kita kembalikan ke klien. Seperti itu arsitekturnya yang akan kita bikin ya teman-teman. Lalu tadi untuk get kita sudah menyiapkan teman-teman. Selanjutnya untuk yang post, oke, ini kita perlu validasi teman-teman, tipe dari data yang dikirim post itu JSON atau tidak. Jadi untuk memvalidasi seperti ini, type location JSON, else seperti ini. Kalau di application bersesuai JSON yang dikirimkan akan mengeksekusi ini teman-teman, yang di bawah, yang di dalam if. Ketika bukan JSON akan mengeksekusi yang else ini teman-teman. Untuk yang else kita ketika bukan JSON kita kembalikan responnya. Misal aksi
ditolak. Oke, seperti ini. Lalu kita kembalikan ke klien teman-teman, responnya. Content service, create text output, JSON, stringify, response. Seperti ini. Yaitu ketika datanya yang dikirim JSON ini kita pecah teman-teman. Jadi ini seharusnya di dalam sini. Nah, jadi ketika sesuai tipenya JSON baru mengambil parameter tabel. Ketika tidak sesuai dengan JSON, tipe data yang dikirim akan ditolak aksesnya teman-teman. Switch tabel cache pengguna, kita arahkan ke do post pengguna request cache. Ketika tabelnya adalah parkir, kita arahkan ke do post parkir request. Oke, seperti ini teman-teman. Sama seperti yang pengguna teman-teman. Oke, untuk konfigurasinya seperti ini teman-teman. Kita lanjutkan ke video selanjutnya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.